Membahas tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang akan kita bahas ini dua ya, yaitu poster dan video pembelajaran. Nah, poster itu tanda kutip bisa sangat efektif kalau kita tempatkan pada lokasi yang strategis, di mana anak keluar masuk kelas, tidak di depan kelas, di sebelah pintu kelas umpamanya, ya. Atau di teras sekolahan ya, tempat siswa keluar masuk sekolahan itu, lobby ya, istilahnya lobby. Nah, taruh di situ, jadi sambil jalan terlihat gitu. Kadang-kadang ada yang pengen tahu apa sih posternya gitu ya. Ini terkadang lebih efektif daripada buku ataupun presentasi. Jadi ini adalah poster. Nah, poster itu bisa jadi lebih sulit membuatnya daripada PowerPoint. Memang tidak serumit membuat video ya, tidak serumit video. Kalau PowerPoint itu memang bisa diambil poin-poinnya, ya. Setiap bab diambil poin-poinnya. Tetapi untuk poster ini harus bisa membuat satu alur dalam satu halaman saja. Ya. Nah, poster juga tergantung dari audiens kita ya. Kalau audiensnya itu mahasiswa, mungkin banyak tulisannya lebih bagus ya. Grafik-grafik, kemudian diagram alir ya, lebih bagus. Nah, seperti yang sebelah kanan itu sebenarnya juga lebih bagus kalau untuk anak universitas ya. Tapi sebenarnya anak SMP pun sudah mulai paham ya diagram alir seperti itu. Ini untuk matematik ya. Matematik, jadi ini masih poster computational thinking ya, computational thinking, tapi untuk matematik. Nah, sebelah kanannya untuk drama ya. Kita bisa lihat untuk drama itu dekomposisinya ngapain, abstraksinya ngapain gitu ya. Nah, itu adalah contoh poster. Nah, poster ini sebenarnya bisa dibuat menggunakan berbagai piranti lunak ya. Piranti untuk menggambar bisa, piranti untuk membuat spreadsheet bisa, piranti untuk membuat tulisan ya, word processing juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan PowerPoint ya, piranti untuk membuat presentasi. Ini adalah salah satu contoh poster untuk computational thinking dalam mata pelajaran seni suara. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat backgroundnya disesuaikan ya, karena ini masalah musik. Jadi backgroundnya juga background musik. Nah, karena ini audiensnya atau target pemirsanya adalah siswa-siswi SD, ya kita bikin yang menarik ya, sesuai karakter mereka yang sederhana ya. Jadi di sini kita pakai kartun-kartun ya, dengan berbagai alat musik. Ada alat musik zaman Romawi, ada bass drum band ya, suruling dan sebagainya. Jadi selengkap mungkin supaya mereka juga ngeh ya bahwa alat musik itu ada macam-macam. Nah, setelah itu dijelaskan tentang dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Nah, ini kemudian bagaimana melakukan dekomposisi pada lagu ya. Umpamanya ini sebuah lagu dipecah-pecah, kemudian instrumen-instrumennya apa saja dan seterusnya ya. Jadi di sini terlihat ya ada perbedaan instrumen, seperti itu. Harus nyambung, sedapat mungkin nyambung ya. Nah, kemudian di sini pattern recognition dijelaskan juga apa itu pattern recognition dan juga abstraksi sampai algoritma ya. Jadi ini adalah contoh membuat contoh dari poster ya, poster dari
computational thinking dalam mata pelajaran musik. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Di sini ada poster sama computational thinking, tetapi untuk menyelesaikan sebuah proyek atau tugas sekolahan. Ya. Jadi ini sangat bagus ya posternya, bagaimana menyelesaikan tugas sekolahan yang cukup besar ya untuk diselesaikan. Jadi cukup besar untuk diselesaikan. Bahkan bisa jadi siswa itu menganggap bahwa tugas tersebut hampir nggak mungkin untuk bisa diselesaikan. Nah, maka di sini dikasih penjelasan bagaimana menyelesaikan tugas sekolahan yang cukup besar tersebut menggunakan computational thinking. Pertama, melakukan dekomposisi. Nah, ini dekomposisinya. Ini ada create, research ya, dan seterusnya. Kemudian sama ya, ada pengenalan pola. Ya. Jadi kasih contoh penjelasannya ya, abstraksi. Jadi si siswa itu mikir bahwa oh iya ternyata proyek yang tadinya kelihatan besar itu ternyata bisa diselesaikan ya. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah poster ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan template yang sudah ada di internet ya. Bisa googling aja template PPT, ini saya buka browsernya. Kemudian Bapak Ibu bisa googling dengan perintah. Perintahnya adalah sederhana aja, PPT poster template. Nah ini kita bisa klik salah satunya. Nah di sini ada banyak ya, ada banyak template untuk poster. Jadi bisa dipilih ya. Nah, ini ukuran-ukurannya, bisa dipilih ukurannya ya. Kalau mau pakai yang sentimeter ini, contohnya, umpamanya kita bikin poster yang ukuran 70 kali 100, nah, tinggal pilih di sini ya. Nah, ini contohnya 70 kali 100 ya, 70 kali 100 dan kemudian kita bisa melakukan download. Nah, di sini ini hasilnya. Nah, ini sebelumnya yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini yang sekarang kita download. Kita bisa bandingkan ya, template-nya. Nah, ini template kosong sama sekali, ya. Template yang benar-benar kosong. Sedangkan yang tadi template yang sudah ada isinya, kita tinggal mengisi saja. Ini kita klik enable editing. Nah, setelah kita enable editing, ini kelihatan ya, benar-benar kosong. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan ya, judul, subjudul, dan sebagainya, ya, detail-detailnya. Dan di sini kalau kita zoom, di sebelah kiri atas, sebelah kiri terutama ya, dari kiri, dari atas sampai bawah. Nah, ini kelihatannya ada tulisan seperti ini, tapi kalau ketika dicetak, dia nggak akan tercetak. Ya. Sisi ini tidak akan tercetak. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Penjelasannya Bapak Ibu bisa ikuti guide-nya ya. Saran-saran yang ada di sini ya. Ataupun cara-cara membuat membuat poster, bagaimana menambahkan konten, bagaimana menambahkan foto ya. Membuat foto ukurannya berbeda-beda dan sebagainya ya. Di sebelah kanan juga ada, di sebelah kanan ini. Nah, ini kita lihat dari paling atas. Nah, ini sama, di sini juga nggak akan tercetak ya. Nah,
Ini ada template yang kosong. Bapak Ibu terserah mau menggunakan template kosong atau contoh template yang sudah ada isinya. Nah, ini contoh template yang sudah ada isinya. Nah, ini saya download dari tempat berbeda sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sisi kiri kanannya ini penjelasannya juga berbeda. Ini saya coba zoom. Kita lihat sebelah kanan dari paling atas. Ya. Nah, ini bagaimana mengganti warna ya. Jadi di sini dia menggunakan dia bercerita bahwa template ini menggunakan warna built-in ya yang sudah disediakan. Nah, untuk mengganti desainnya ini bisa pilih pada colors ya. Pada colors terus kemudian pilih yang mana ya. Jadi di sini bisa masuk ke design tab ya. Nah, ini design tab. Nah, kemudian di dalamnya itu ada colors ya. Atau kita bisa pilih dari sini aja. Nah, ini colorsnya ya. Nah, pilih yang mana? Terserah. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya kalau ini saya geser dia berubah. Nah, itu berubah ya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya ada perubahan. Nah, ini enaknya kalau menggunakan yang sudah ada isinya kita bisa lihat kira-kira nanti seperti apa. Umpamanya saya pilih yang paper ya umpamanya. Nah, ini. Nah, dia akan seperti ini. Ya. Penjelasan tetap ada ya, meskipun itu berubah. Jadi kita lihat penjelasannya di sini ada. Untuk mencetak poster, ini ada penjelasannya. Ya. Kemudian ketika di sebelah kiri, kita lihat dari paling atas ya, apa penjelasannya. Ya. Nah, ini ukurannya adalah 44 in kalikan 30 in. 30 in itu berarti sekitar 30 kalikan 2,5 cm ya, 75 cm dikalikan 110 cm ya. Nah, ini cerita tentang image kualitas dari gambar ya. Gunakan pixelnya 150 sampai 200. Mungkin Bapak Ibu kurang jelas ya, tapi paling tidak ukurannya itu 1600 kalikan 1200 pixel lah. Oke. Nah, ini hanya ide saja ya. Ini hanya ide saja. Bapak Ibu bisa ganti isinya. Silahkan diganti. Gantinya seperti kalau kita membuat PowerPoint aja, sama ya. Ini umpamanya kita ganti isinya. Jadi di sini penanganan jam dinding mati umpamanya judulnya. Nah, ini mau diganti silahkan ya. Umpamanya di sini judulnya adalah penerapan computational thinking dalam penanganan jam dinding yang berhenti bekerja ya. Nah, abstraknya apa? Bisa kita jelasin ya. Atau abstrak langsung diganti saja. Ya, langsung diganti. Jadi kalau mau isi silahkan ya. Apakah atau bisa jadi langsung ini ya. Bisa langsung diisi dengan computational thinking. Jadi abstrak dari dari computational thinking. Kemudian di sini adalah kita ganti dengan dekomposisi. Ya. Ini pakai K ya kalau bahasa Indonesia. Ya. Jadi nggak harus urut ya, ingat ya.
dalam computational thinking itu nggak harus urut bahwa harus dekomposisi dahulu, kemudian pengenalan pola ya. Nah, di sini umpamanya abstrak, kemudian pengenalan pola ya. Nah, kemudian di sini adalah algoritma ya. Jadi orang bisa membacanya turun ya, turun ke sini. Nah, baru kemudian dari atas lagi ya. Nah, umpamanya abstraknya apa nih? Abstrak dari jam dinding ya. Jadi kita hanya melihat poin besarnya saja kan kalau abstrak itu. Ya. Jadi jam dinding yang tidak berjalan jarumnya biasanya adalah karena beberapa hal, antara lain ya, 1. Baterai sudah kurang bertenaga. Yang kedua, kutub baterai berkarat. Yang ketiga, kontak baterai berkarat. Umpamanya seperti ini. Jadi ini hal yang paling umum sekali ya yang kita dapati ketika menghadapi atau melihat jam yang mati. Nah, ini bisa digedein ya huruf-hurufnya. Kita bisa seperti kalau kita pakai apa namanya? Pakai Word ya atau Excel sama ya. Ini bisa gedein umpamanya ke 32 atau lebih besar lagi umpamanya seperti ini ya. Nah, ini 36 ya. Kalau kita ingin langsung supaya yang di bawah juga ikut menjadi 36, kita bisa klik sini, kemudian format painter, kita kemudian klik sini. Nah, dia langsung 36 ya. Nah, dekomposisi. Nah, di sini kita masukkan dekomposisi untuk permasalahan tadi ya, permasalahan tadi. Yaitu kita sudah tahu bahwa baterai sudah kurang bertenaga, kutub baterai berkarat, kontak baterai berkarat. Nah, atau ini ini sebagai hasil dekomposisi saja. Ya. Sebentar ya. Ini tadi. Nah, jadi di sini biasanya adalah karena tenaga listrik yang menggerakkan jam kurang kuat. Nah, ini sederhana sekali ya, jam dinding. Ya, jam dinding yang tidak berjalan jarumnya biasanya adalah karena tenaga listrik yang menggerakkan jarum jam kurang kuat ya. Jadi lebih ke tenaga listrik ya, kita bisa ini jadikan volt ya, kita klik sini jadi dia volt ya, lebih ke tenaga listrik. Nah, beberapa hal ya yang menyebabkan kurangnya tenaga listrik yang masuk ke jam dinding ya, beberapa hal yang menyebabkan kurangnya tenaga listrik yang masuk ke jam dinding
antara lain. Nah ini ya, baterai sudah kurang bertenaga, kutub-kutub baterai berkarat, kontak baterai berkarat. Ya. Nah, nah kemudian kita bisa tambahkan foto-foto ya kalau mau ya. Nah, jadi kita cari umpamanya di Google ya, wall clock, kemudian listrik ya. Jadi kita pilih yang images. Nah, silakan pilih yang mana yang kira-kira lebih apa namanya, lebih relevan untuk ditampilkan ya, lebih relevan untuk ditampilkan ke bagian yang atas tadi ya. Kalau kita memang berhubungan dengan apa namanya, baterai ya, baterai jam ya, ini mungkin ini lebih apa, lebih cocok ya, ini lebih cocok. Nah, kita bisa klik kanan kemudian open link in new tab ya. Jadi dia terbuka di sini. Nah, kita bisa cari tadi mana gambarnya. Nah, ini gambarnya. Oh, sayang gambarnya nggak seperti tadi ya. Oke, ini ada gambarnya. Ini bisa geser ya ternyata. Nah, ini ya. Ternyata memang kecil, tapi lumayan ini nggak ada gangguan ya. Jadi kita bisa copy ya. Kita pencet save, win sama S ya. Save sama win jangan dilepas dulu, baru kemudian pencet huruf S baru dilepas ya. Kemudian kita membuat blok ya, menggunakan kita blok menggunakan mouse ya, sehingga dia muncul di sini ya. Artinya dia sudah tercopy ke clipboard. Nah, setelah itu kita balikkan ke sini. Kita masukkan ke sini ya, Ctrl V. Nah, dia masuk ke sini, kita geser aja ke atas. Nah, kita taruh di sini. Ya. Ini untuk mendukung abstraknya. Kalau kita ingin itu dimasukkan ke dalam kotak juga bisa ya. Nah, ini kotaknya diperbesar supaya lebih apa, kelihatan bahwa ini adalah bagian dari abstrak ya. Nah, ini kalau apa, kalau terlalu banyak ya kita hapus satu spasi, nah, supaya seperti ini. Ya. Jadi lebih ke baterai ya, tenaga listrik ya yang menggerakkan jam ya. Nah, dekomposisinya kemudian kita gambarkan juga ya. Kita berikan foto-foto tentang baterai yang berkarat ya. Rusty battery terminals ya. Nah, kita pilih image-nya lagi. Ini terlalu apa? Terlalu berkarat ya, terlalu berkarat. Nah, karena baterainya itu ternyata aki juga ikut baterai ya. Kita bisa ini terlalu ya. Kita pilih yang agak ya. Biasanya kan nggak terlalu parah seperti itu. Baterai terminal, ukuran baterainya apa? AA ya. Kalau untuk baterai jam dinding itu biasanya ukuran AA. Nah, ini muncul hanya yang baterai jam dinding yang ukuran AA saja. Kita bisa pilih mana yang kira-kira mewakili ya. Kita ambil yang nggak terlalu berkarat lah. Biasanya kan nggak terlalu berkarat, tapi dia sudah membuat apa, jam dindingnya itu mati. Kita cari, nah, bukannya biasanya dia diikut. Kebetulan saya sering mengalami ya, apa, baterai berkarat ini.
Kadang-kadang bukan baterainya ya, tapi juga kutubnya. Ini ada contoh untuk kutub ya. Kita ambil aja dahulu supaya nggak lupa. Ya, mungkin ada lagi yang lain kali ya, yang lebih tepat. Tapi ini nggak kelihatan berkarat ya. Kita coba cari yang kelihatan berkarat. Fokus kita akan baterai dulu ya. Nanti untuk yang kutubnya. Ini banyak tapi terlalu berkarat ya. Kurang relevan ya. Kurang relevan karena biasanya berkaratnya itu tipis, tapi dia sudah mematikan arus listrik ya. Arus listrik yang dari baterainya itu nggak mau masuk ke dalam jam ya. Nah, ini nanti bisa untuk contoh yang apa namanya, kutub berkarat. Kita copy aja dulu ini, copy image ya. Nah, kita taruh tuh gambarnya tadi ya. Sorry, ke bawah semua, kita ambil ini aja kontak baterai berkarat ya, baterai yang sudah kurang bertenaga, kutub-kutub baterai berkarat. Nah, ini yang baterai kurang bertenaga tadi, kutub baterai berkarat juga belum dapat. Nah, ini untuk mempercepat, untuk mempersingkat waktu, ini saya langsung cari dan kemudian saya tempel-tempel ya. Langsung tempel-tempel. Ini untuk yang pertama gambar untuk lowbat ya. Yang kedua kutub baterai berkarat. Ini agak ketutupan sedikit. Ini kita pindah ke send to back ya. Oh, nggak kelihatan. Kecilin aja atau digeser ke bawah sedikit. Nah, ya. Jadi nggak nutupin huruf di sini. Ini berkarat. Kalau mau digedein juga bisa sebenarnya. Cuma ini motongnya tadi harusnya nggak sebesar ini ya. Ini bisa digedein kalau mau, cuma dia nanti nggak usah ya nutupin huruf tulisan. Kemudian ini adalah baterai yang berkarat nih. Bapak Ibu bisa lihat ya. Karatnya cuma sedikit ya. Cuma dia sangat mengganggu. Jadi listrik nggak bisa masuk ke dalam jam dindingnya. Nah, kemudian pengenalan pola. Ya. Ya, dalam pengenalan pola ini kita melakukan beberapa hal ya. Pertama adalah yang pertama adalah menangani baterai lemah. Ya. Nah, ini bagaimana orang menangani baterai lemah, ya, yaitu tes menggunakan multitester, ya, multitester. Terus kemudian B, jika tidak punya multitester, cukup pasang baterai tersebut ke jam dinding yang sedang berjalan normal ya. Jadi pasang ke jam dinding yang berjalan normal. Kalau ternyata jam dinding tersebut dipasangi baterai dari jam dinding yang tadi mati, ikut mati, artinya bahwa memang baterainya yang sudah lemah. Ya. Nah, setelah itu dilakukan penggantian baterai. Ya. Ini bukan B ya, ini masih satu. Nah, kemudian di bawahnya baru B ya. B, jika baterai ternyata lemah, maka ganti dengan baterai baru. Ya.
Nah, baru yang kedua. Yang kedua ini menangani rust ya. Rust apa sih? Karat ya. Bagaimana menangani karat, menangani atau menghilangkan karat pada metal ya, pada metal karena pada metal ya, pada bahan metal ya atau besi ya. Nah, di sini kita kasih contoh-contoh ya. Kita kasih contoh-contoh. Nah, untuk yang kedua ini mungkin bisa dipisah ya. Ini mungkin akan lebih tepat kalau kita pisah. Kita taruh di sini kali ya. Nah, kemudian gambar-gambar ini diturunkan ya. Kalau untuk memilih gambar yang banyak ya, kita klik satu, kemudian kita pencet kontrol ya, jangan dilepas kontrolnya. Kita klik yang lain, klik ya. Kemudian klik lagi ya, semuanya diklik. Nah, baru kemudian kita geser ke bawah. Nah, pakai mouse saja kita geser. Nah, kalau udah kita lepas, kita tarik seperti ini. Nah, jadi kelihatan di sini ya bahwa untuk menangani baterai yang lemah bisa dengan cara seperti ini. Seperti ini ada yang ketinggalan ya. Oke, ini terlalu panjang ke bawah. Kita coba perkecil. Nggak bisa ya ini karena ada spasi. Kita delete aja spasinya dengan tombol delete aja. Nah, oke ya. Jadi lebih indah. Nah, baru kemudian kita bikin algoritmanya, ya, bikin algoritmanya. Nah, di sini algoritmanya kita bisa bikin ini gambar ini kan kita nggak butuh ya, kita bisa hapus. Nah, algoritmanya adalah dengan memasukkan flowchart, ya, flowchart dimulai dengan pertama adalah kalau flowchart itu selalu dari lingkaran ya. Nah, dimulai dari lingkaran. Nah, lingkaran ini kemudian kita isi dengan mulai ya. Kita klik kanan, edit text ya. Nah, kita tulis mulai atau start biasanya ya. Kalau kurang gede, kita double klik, kita gedein hurufnya pakai home, kemudian pilih yang ini. Ya, 24 lah, cukup ya. Ini mungkin terlalu besar. Nah, setelah mulai kita kan tadi setelah dekompos pengenalan pola itu kan analisis baterai lemah ya. Nah, di sini kemudian kita masukkan lagi kotak ya. Masukkan kotak. Nah, kemudian dari lingkaran ini kita tarik garis ke kotak ya, panah ya. Kita insert, kita pilih panah ya. Nah, panah yang ini lurus ini aja. Nah, kita tarik ujungnya di klik ya pas titik ya. Ini kan ada banyak titik nih. Nah, kita pilih salah satu titik. Klik, kemudian kita tarik, jangan dilepas ya. Nah, kita cari salah satu ujungnya. Nah, dia masuk ke situ ya. Nah, ini nggak kelihatan ya panahnya. Untuk itu kita perbesar ya ukurannya. Ukuran garisnya kita perbesar, kita ambil yang cukup besar ya. Nah, 6 poin. Jadi kelihatan sekarang. Nah, ini kelihatan miring, kita bisa atur ini untuk turunnya pakai panah bawah aja. Turun. Nah, pas ya. Nah, seterusnya ya. Ini kita bisa isi dengan diagram ya. Seterusnya. Ya, sebenarnya saya sudah bikin algoritmanya.
Nah, untuk menghapus yang sudah ada ini gampang ya. Kalau tadi kita klik satu persatu, tapi sebenarnya bisa juga pakai cara lain. Kita klik, kemudian kita drag ya seperti ini, kita lengkupi semua, dan dia akan terpilih. Nah, kita tinggal pencet tombol delete, dia akan kehapus. Nah, saya sudah memasukkan algoritma yang sudah saya buat. Nah, ini ada di sini. Saya coba geser ke atas. Ini agak repot memang karena besar ya. Karena besar. Nah, sementara kita lepas saja lebih dahulu. Kemudian di sini algoritma tulisannya kita hapus. Ya, kita enter saja biar turun, dia ada space untuk meletakkan tadi apa grafiknya. Ini kita hapus juga, enter lagi terus saja. Nah, kemudian saya mau letakkan ini ya, klik kontrol pencet ya, saya klik sini lagi. Jadi saya coba ambil itu dan saya pindah sini ya. Oke, saya pindah. Sorry, dia ada lepas tadi. Jadi ini saya coba pindah startnya ada di atas. Ini taruh di bawah. Sekarang ini saya pindah. Oh, dia tadi belum nyambung. Harus nyambung di ini ya, di lingkaran. Nah, itu. Kemudian kita bisa geser lingkaran. Oh, belum nyambung juga, maaf tadi. Nah, udah nyambung kelihatannya. Kita tinggal geser pakai kursor. Nah, ini udah. Ini supaya nggak terlalu tinggi, supaya agak sama. Jadi gini aja. Ada yang keputus ya, ini ternyata ini putus. Ini putus, jadi kita ambil ujungnya, taruh di sini. Nah, ini karena kursor saya buat besar, jadi saya agak kurang tepat nyambung-nyambunginnya karena ketutupan oleh kursornya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada baiknya saya taruhin di sebelah sini ya. Ini saya taruh di sebelah sini. Jadi Bapak Ibu bisa pindah-pindah sendiri ya, enaknya karena ini dalam bentuk grafis, kita bisa pindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Jadi perhatikan untuk nempel ujung ini ke masing-masing titik ya. Nah, ini kurang bagusnya karena lurus, jadi nggak bisa. Kita geser dulu ke kanan ini. Save. Kita geser ke kanan. Nah, kemudian ini kita pindah poinnya di sini. Belum nyambung. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini kita turunkan nih. Kita kasih spasi di dalamnya. Ini adalah flowchart, itu alur ya, diagram alur. Diagram alur dari penanganan jam dinding yang
filmnya tidak bergerak. Ya. Nah, kita turunkan. Oke. Sampai di sini ya. Nah, ini yang tadi, sisa tadi kita hapus. Nah, kemudian kita copy aja nih. Ctrl C, Ctrl V. Kita ambil ujung belakang, taruh di sini. Kemudian kita ambil mana nih? Nah, ini ujung depannya taruh di sini. Ya. Oh, ini belum nyambung. Nah, kemudian ini bisa kita geser ya, sesuai dengan posisinya agar bagus. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini adalah ini bisa kita turunkan ya. Nah, enter ya. Jadi sini mungkin ya. Jadi ini tidaknya, hurufnya harusnya ada di sini ya. Ini huruf ya tidaknya juga pada ketinggalan ya. Ini tidak, maaf. Kurang huruf ya, tulisan ya, harusnya di sini ya. Kita cari di mana ya-nya. Udahlah, copy aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita pindah sini. Ya. Nah, seperti itu. Udah selesai. Nah, kita tinggal nambahkan kalau mau tambahin diskusi sini ya. Nah, ini seperti foto-foto ini kan nggak ada hubungannya, nanti bisa dihapus. Ini kalau ada konklusi, kalau ada referensi, kontak, bisa ditambahkan ya. Oke, saya kira sampai di sini aja. Berikutnya adalah membuat video. Nah, ini di sini kita akan, karena banyak sekali guru-guru yang menggunakan handphone, jadi di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan editing video menggunakan handphone. Ya. Jadi ada beberapa video editor yang gratis dan tidak ada watermarknya. Watermark itu kalau kita bikin video suka ada tulisan softwarenya itu pakai apa gitu ya. Itu watermark namanya. Jadi kadang-kadang kita bikin video seperti ini ya, terus kemudian di sini ada logo sama tulisan gitu. Umpamanya dibuat menggunakan KineMaster, umpamanya seperti itu. Jadi kalau menggunakan VN ini nggak akan ada seperti itu. Jadi benar-benar video yang kita buat itu persis ya saat dibuat, dan outputnya juga persis. Jadi kelebihan dari VN Video Editor itu adalah tanpa watermark. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas nanti ada tiga buah video editor ya, yang semuanya bisa jalan di Android karena sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan handphone yang menggunakan sistem operasinya Android ya. Selain Android sudah sangat sedikit sekali. Kalau dulu 20 tahun yang lalu kebanyakan menggunakan Nokia ya. Nokia atau BlackBerry, masing-masing mempunyai sistem operasi sendiri. Tapi sekarang berbagai macam merek handphone kebanyakan menggunakan Android ya. Jadi di sini kita akan membahas ya, mereview beberapa video editor yang berjalan di handphone yang
sistem operasinya Android. Ya. Pertama adalah VN, ya, VN Video Editor. VN itu singkatan dari Vlog Now. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di yang untuk install itu media player Google Play Store, itu cari yang lambangnya seperti ini dan di sini ada tulisannya Vlog Now. Ya. Nah, kebetulan saya sudah install, jadi di sini tulisannya Opel ya. Kalau Bapak Ibu belum install, di sini ada tulisannya untuk install. Tanpa ada iklan sewaktu editing. Nah ini enak sekali ya, nggak keganggu kita. Multi track itu artinya ini bisa banyak layer ya, ada banyak layer di sini. Ya. Curve shifting itu kita bisa mempercepat video, memperlambat video, itu hanya sesuai dengan kurva kita. Kalau kita bikin kurvanya ke atas gini, dia langsung cepet. Tapi kalau ke bawah gini, dia akan pelan gitu ya. Bisa mengikuti kurva gitu. Ada banyak video efeknya ya. Bisa juga di freeze ya, dia menjadi diam, dan banyak filternya. Umpamanya pengen wajahnya terlihat lebih cantik juga bisa ya. Nah, berikutnya adalah quick ya. Quick ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Dia buat yang masih benar-benar pemula itu, nah ini pakai quick ya. Yang benar-benar masih belum begitu paham dengan software ya pakai quick. Ini lebih sederhana karena sudah banyak dilengkapi dengan preset-preset ya. Kita tinggal pilih aja menunya mau dibikin seperti apa, videonya sudah ada, tinggal pilih aja. Efek-efeknya juga ada ya. Nah ini bagus untuk pemula. Ada juga action director ya. Nah ini bisa tanpa watermark ya. Jadi dia aslinya kalau kita nggak tahu, dia akan muncul watermark ya di pojok ya, biasanya pojok kanan bawah. Dia bisa melakukan video smoothing jadi lebih halus ya. Dan yang lainnya hampir sama. Oke, kita hanya membahas 3 ini saja untuk Untuk video editing di Android. Sebelum Bapak Ibu membuat video, ya, kalau Bapak Ibu mau bikin studio, ini saya mau sharing bagaimana membuat studio yang sederhana dan murah ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau bikin studio kecil-kecilan di rumah, tidak harus menggunakan kamera seperti ini ya. Ini kamera DSLR ya, digital SLR. Jadi kamera ini harganya lumayan, tetapi hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil dari handphone. Ini saya merekamnya menggunakan handphone. Dan menggunakan handphone itu lebih handy ya, lebih simple dan lebih murah ya. Kamera ini lensanya saja lumayan ya harganya. Nah, belum lagi body kameranya. Nah, saya tinggalkan kamera ini untuk merekam karena cukup repot ya, cukup repot. Jadi saya lebih suka menggunakan handphone karena ada layarnya yang cukup besar ya kalau handphone. Jadi kita tahu posisi kita ada di mana. Tapi kalau pakai ini ada layarnya juga memang. Ini layarnya. Kalau kita di depan, layarnya juga bisa dihadapin ke depan ya. Nah, tetapi kan kecil ya, kecil, jadi nggak begitu enak. Ya, begitu enak. Jadi saya sarankan menggunakan handphone biasa. Editing bisa menggunakan handphone juga ya. Nanti kita bahas bagaimana melakukan editing menggunakan handphone, editing video. Tapi Bapak Ibu kalau ingin yang lebih advance ya, lebih bagus lagi, bisa menggunakan lebih mudah melakukan editingnya ya, menggunakan laptopnya. Ini laptop yang saya pakai ada sebenarnya laptop untuk gaming ya, untuk game ya, itu di sini kelihatannya Asus TUF Gaming. Ini kalau untuk editing video sebaiknya pakai yang Core i7 yang minimal. Nah kemudian
Bapak Ibu tentu butuh yang namanya layar hijau. Ini layar hijau ya. Jadi di belakang saya duduk, ini tempat duduknya, itu ada layar hijau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganti backgroundnya nanti ya, untuk mengganti backgroundnya supaya backgroundnya ini hijaunya itu bisa dihilangin. Jadi seakan-akan kita ada di depan layar komputer gitu. Layar hijau. Ini murah ini, per meternya hanya 15.000. Biasanya kita butuh 3 meter, tapi ini saya beli berapa ya? Ya 3 meter, saya beli 3 meter. Ini saya double ya. Sebenarnya nggak perlu didouble. Saya double. Harusnya ini bisa sampai ke lantai yang bagus ya. Tapi saya kemarin saya double aja karena ada beberapa alasan. Terus kemudian untuk lampu studio tadinya saya bikin banyak sekali lampu-lampu seperti ini. Bahkan saya juga menyiapkan lampu yang satu lampu isinya 5 lampu LED seperti ini, colokannya menjadi jadi 5 ya. Ini saya tunjukkan. Nah ini contoh. Nah ini tadinya saya pakai ini. Ini terlalu terang dan hasilnya orangnya itu ada bayangan yang cukup nyata, jadi jelek sekali ada bayangannya. Seperti kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah itu ada bayangannya. Padahal ini di atas cuma lampu biasa ya, lampu biasa. Bayangannya kelihatan sekali ya, kelihatan sekali. Jadi itu mengganggu ya, mengganggu. Apalagi kalau dekat sini, nah itu bayangannya itu nampak sekali. Jadi kurang bagus ya. Nah, kemudian saya gunakan lampu studio. Nah, lampu studio yang saya gunakan adalah lampu buatan sendiri aja ya. Ini lampu yang saya pakai. Nah, lampu yang saya pakai ini lampu studio dari Payung. Karena lampu studio yang biasa untuk studio foto itu paling murah itu sepasang 400.000. Jadi kalau beli harus sepasang ya, supaya bayangan itu kan ada bayangan, kita lihat bayangan di bawah ini ya, itu kan ada bayangan. Itu karena ada lampu satu, tapi kalau lampu dua yang satunya itu bayangannya akan kesinari lampu yang satunya lagi, jadi bayangannya nggak begitu kentara. Jadi meskipun sudah pakai lampu studio seperti ini, masih ada bayangan ya, meskipun tipis sekali. Nah, lampu studio ini saya menggunakan payung. Nah, payungnya cari yang luarnya hitam ya, luarnya hitam, dalamnya itu putih atau silver seperti ini yang kilap. Ini payung murah sekali ya, paling hanya beberapa puluh ribu, dua mungkin 60.000 mungkin ya, 60 atau 70.000 sepasang. Nah kemudian saya belikan lampu sorot. Lampu sorot ini lampu LED, bisa beli online ya, banyak sekali yang jual. Saya ikat pakai karet aja. Nah ini sepasang juga nggak nyampe 100.000 ya. Jadi total dua pasang lampu studio ini sekitar 150.000. Jadi tapi kalau Bapak Ibu punya dana lebih ya, mending pakai lampu studio yang biasa ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli lampu studio itu biasanya belum ada lampunya ya, Bapak Ibu harus beli lampu sendiri. Dan itu lampunya lampu biasa kayaknya ya. Jadi akan lebih bagus kalau Bapak Ibu beli lampu sorot aja sendiri. Lampu sorot seperti ini ada yang 100 watt, saya pakai yang 50 watt ya. 50 watt sudah lumayan. Jadi ini saya coba untuk nyalakan ya. Ini adalah lampunya. Saya coba nyalakan. Nah, ya, terang sekali ya, terang sekali. Jadi ini sudah lumayan kalau untuk melakukan pengambilan gambar syutingnya. Jadi jelas ya, jelas dan mudah diedit. Nah ini saya pasang di kamar aja nih. Jadi Bapak Ibu lihat ini adalah tempat tidur ya, di sama itu tempat tidur. Nah sederhana ya, sederhana sekali. Tapi yang penting bisa untuk melakukan perekaman. Jadi nggak harus yang mahal ya, nggak harus yang mahal. Nggak usah pakai komputer bisa ya. Nanti kita bahas bagaimana editing tanpa
menggunakan komputer. Dan tidak usah repot-repot beli yang seperti ini ya. Ini model yang lama ya. Ini yang lebih baru ya, lebih baru. Jadi nggak usah pakai yang seperti itu, cukup pakai handphone Anda saja. Oke, tadi itu adalah studio tanda kutip ya, sebenarnya bukan studio, itu hanya main-main aja karena terkadang kita mengajar supaya lebih terencana, lebih bagus ya. Seperti kemarin itu kan ada animasinya, saya masukkan macam-macam. Jadi untuk lebih memudahkan peserta memahami ya, memudahkan dan mempercepat peserta memahami, maka ada baiknya kita bikin videonya daripada kayak seperti ini langsung gini ya, langsung seperti ini. Bisa juga, tetapi terkadang terganggu dengan kayak tadi saya harus menyiapkan videonya, menyalakan videonya, itu kan butuh waktu ya, ada beberapa waktu yang hilang. Nah kalau online itu terkadang kita dibutuhkan suatu yang tanda kutip yang agak cepat ya. Kalau umpamanya siswa merasa kecepatan kan dia bisa ulang lagi videonya ya, bisa ulang lagi gitu. Nah, di sini saya juga akan share ya bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan menggunakan VN tadi ya. Jadi di sini saya coba ambil dari sebuah video di YouTube. Nah, yang saya ambil ini cewek. Kenapa? Biasanya karena wanita biasanya tuh merasa bahwa dia itu kurang bisa atau gaptek lah, gampangnya gaptek. Nah ini saya perlihatkan bahwa cewek pun bisa ya. Ini bahkan dia berani untuk tampil di YouTube bagaimana membuat video pembelajaran. Oke, kita simak saja video pembelajarannya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial gimana caranya membuat video pembelajaran atau video presentasi online di Android dengan menggunakan aplikasi VN. Nah buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini supaya lebih maju dan berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi tutorial kali ini tuh berbeda dengan tutorial aku yang pakai KineMaster dan Power Director. Jadi kali ini kita nggak gunain PowerPoint untuk menampilkan materinya gitu. Jadi nanti kita langsung edit di aplikasi VN-nya aja. Oke, langkah yang pertama di sini teman-teman tag video ya. Ketika teman-teman menyampaikan materi, baik itu presentasi maupun materi untuk pembelajaran di kelas. Nah, tidak lupa juga di sini teman-teman harus menggunakan background warna apa aja, yang penting polos dan senada ya. Asalkan jangan sama dengan warna baju yang kalian pakai gitu. Jadi di sini aku pakai warna hijau, di sini pakai kain kerudung ya, yang ada aja lah. Di sini pakai double tip di atasnya. Kemudian kenapa aku pakai warna hijau? Karena agar memudahkan ketika pengeditan chroma key di aplikasi VN-nya gitu. Teman-teman juga bisa pakai warna kuning, merah, biru, dan warna-warna lainnya asalkan yang senada dan polos. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial di aplikasi VN-nya. Oke, setelah teman-teman membuat video pemaparan materinya, sekarang kita langsung saja mengeditnya di aplikasi VN. Nah, teman-teman bisa download aplikasi VN-nya di App Store dan di Play Store dengan gratis. Aplikasi VN ini sudah unlock semua fitur ya, bisa dibilang udah full pack. Teman-teman tinggal pakai, bisa pakai semua fitur dan sudah tanpa watermark. Oke, kita langsung aja untuk ke project baru. Nah teman-teman tinggal pilih icon yang ada di bawah ya, icon plus, kemudian pilih yang baru. Nah di sini teman-teman harus
punya background untuk video pembelajaran teman-teman ya, atau video presentasi teman-teman. Nah, di sini aku gunain background yang nuansanya seperti di kelas, seakan-akan kita mempresentasikan atau memaparkan materi di kelas. Nah, di sini teman-teman bisa cari background seperti ini, yang ada whiteboardnya atau blackboard, atau yang seperti nuansa-nuansa kelas. Nah, teman-teman bisa cari di Pinterest ataupun di Google ya, dengan keywordnya background kelas atau background ruang kelas ya, terserah teman-teman. Oke, kita langsung aja pilih di sini, misalnya yang ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini timelinenya seperti ini, teman-teman bisa panjangkan durasi background si ruang kelas ini menjadi lebih panjang durasinya sesuai dengan video atau pemaparan materi teman-teman. Nah, di sini cara memanjangkan durasinya, teman-teman tinggal klik aja video yang ada di bawahnya dan tarik ke sebelah kanan untuk memanjangkan durasi. Nah, di sini sesuaikan durasi yang sama dengan video presentasi atau video pemaparan materi teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tambahkan video presentasi teman-teman. Nah, di timeline sini ada layar bagian kedua ya. Nah, tinggal klik aja. Nah, teman-teman tinggal masukkan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari dulu posisi yang paling benar. Coba ya kita play. Nah, sekiranya seperti ini, jika teman-teman mau memotong atau menghempaskan bagian yang salah atau sudah tidak terpakai, teman-teman tinggal klik aja videonya, kemudian tinggal klik icon gunting atau pisah. Nah, setelah itu teman-teman tinggal hapus. Nah, untuk menyeretnya ke pojok, teman-teman tinggal klik aja videonya, terus tekan lalu seret ke samping. Nah, setelah itu di sini kita ubah ke kunci chroma ya, untuk menghilangkan backgroundnya. Caranya tinggal klik aja videonya, layar kedua. Nah, di sini teman-teman tinggal klik icon chroma. Nah, di bawah sini. Nah, di sini ada bulat-bulat gini untuk kita simpan di bagian background atau latar video presentasi teman-teman ya, video pemaparan materi teman-teman. Kita simpan di bagian yang hijaunya. Terus di sini intensitasnya teman-teman atur ya, kalau ke kiri itu 0% menjadi tebal ya si background. Kalau misalnya sampai ke 100 ke kanan, itu backgroundnya menjadi kayak pudar tuh, gitu ya. Oke, di sini aku mau sesuaiin kira-kira sekitar 64. Oke, sekitar segini. Nah, setelah cukup atau setelah merasa rapi ya chroma key-nya, penghapus backgroundnya, teman-teman tinggal centang. Nah, di sini samping videonya itu belum rapi, jadi kita crop aja, pilih pangkas, kemudian teman-teman tinggal di crop sesuaikan. Nah, seperti ini, terus centang. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita simpan, posisikan videonya di samping, jadi seakan-akan kita sebagai pemateri sungguhan di dalam kelas gitu. Oke, setelah pas seperti ini, teman-teman tinggal masukkan teks seperti poin-poin inti ya, kayak di PowerPoint, tapi ini bedanya kita tulis langsung di editing videonya di sini di aplikasi VN gitu ya. Nah, kita contohkan. Di sini tadi aku bilang, nah cerita rakyat, kita pilih ini ya teks, tulis cerita rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan font seperti
kapur gitu, jadi seakan-akan lebih realistis ya lihatnya. Misalnya ini, nah seperti ini. Terus di sini teman-teman bisa pakai animasi. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Langsung sesuaikan dengan kita yang sedang bicara ya. Kita bicara seperti apa, teman-teman tinggal sesuaikan, tulis di teksnya gitu. Kita tambahkan lagi teks. Nah, di sini aku menjelaskan soal cerita rakyat. Nah, teman-teman bisa ketik di teksnya pengertian cerita rakyat yang tadi gitu ya, seolah-olah gitu contohnya. Oke. Kita tulis. Buat animasi misalnya seperti ini. Seperti biasa, memperpanjang durasi ke kanan ya, tinggal klik aja teksnya terus panjangkan durasi ke kanan. Kalau ke kiri itu memperpendek durasi. Nah, sesuaikan sesuai dengan kita bicara sampai berhenti gitu ya. Pokoknya ini sekreatif teman-teman aja ya. Kalau edit kayak video kayak gini, nggak semuanya mutlak itu harus sama. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian cerita rakyat. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya ciri-ciri cerita rakyat. Cerita. Oke, di sini aku udah tambahkan teks sesuai dengan aku bicara ya. Sekarang aku mau tambahin animasi biar terlihatnya lebih kayak beneran banget gitu. Kiat disampaikan. Oke teman-teman, ini udah hampir jadi sih ya. Kalau teman-teman mau ditambahkan soundtrack itu bisa banget. Kita tambahin di atas ini. Tambahkan musiknya. Di sini aku udah import ke VN backsoundnya. Nah, ini kira-kira ya yang menyenangkan. Oke, audionya, suaranya kita kecilin. Nah, udah jadi deh. Kalau misalnya cukup sekiranya sudah merasa puas dengan editing videonya, nah teman-teman tinggal simpan saja di atas sini, selesai. Kemudian di sini teman-teman bisa pengaturan videonya dengan otomatis ya. Di sini sudah diatur oleh VN-nya, atau mau manual sendiri bisa, mulai dari resolusi sampai ke perkiraan ukuran filenya itu semua bisa teman-teman atur-atur sendiri gitu. Nah, di sini aku udah seperti ini ya. Langsung saja selesai dan tinggal tunggu aja proses penyimpanannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nabila Ardita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cerita rakyat. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian cerita rakyat. Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu cerita rakyat? Ya, betul sekali. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah tersebut. Cerita yang berasal dari masyarakat kemudian berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat juga termasuk atau merupakan bagian dari dongeng. Baik, selanjutnya ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Kemudian cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. Selanjutnya cerita rakyat tidak diketahui siapa penemu pertama kalinya. Cerita rakyat kaya akan nilai-nilai luhur, bersifat tradisional. Yang terakhir, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapan. Tugas untuk sesi 2 ini adalah Bapak Ibu kita persilahkan untuk membuat poster sebagaimana tadi sudah kita demonstrasikan. Silahkan membuat poster. Kalau tadi kita memberikan pelatihan pembuatan poster menggunakan PowerPoint, menggunakan template yang sudah ada, tetapi Bapak Ibu dipersilakan untuk menggunakan software apapun yang Bapak Ibu sudah kuasai, tidak harus menggunakan PowerPoint. Kemudian formatnya juga bebas, tidak harus dalam bentuk PPT atau PPTX, tapi boleh juga Word, Acrobat Reader, JPEG, dan sebagainya. Silahkan. Nah, setelah itu jangan lupa diunggah ke absensi. Cara mengunggah absensi dan linknya URL-nya atau websitenya Bapak Ibu bisa lihat pada video sesi pertama bagian A. Ya, jadi di awal sekali kita sudah siapkan atau beritahukan cara mengunggah tugas maupun mengisi absensi. Jangan lupa absensi harus selalu diisi. Minimal ada 4 kali absensi dari 5 kali sesi supaya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Insya Allah sertifikat nanti 32 jam ya, karena memang ada tugas-tugas makanya bisa sampai 32 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.